39. Hukuman. Hei, dengar. Banyak hal yang bisa diselesaikan sebelum menjadi besar. Tetapi kamu menginginkan semuanya berjalan dengan sulit. Jika saja kamu tidak berbuat macam-macam kepadaku, aku juga nggak akan menganggapmu sebagai seorang musuh yang harus kubasmi, ucap Bastian dengan begitu tenang. Pria itu sebenarnya sedang memancing ikan di pemancingan pribadi miliknya. Suasana yang sunyi, mendorong sikapnya yang menjadi lebih dingin dari biasanya. Maafkan aku Bastian, aku mohon. Selamatkan perusahaanku. Mohon Pierre. Hanya memohon satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini. Berharap kalau Bastian bisa tersentuh dan memaafkannya. Aku berjanji akan menjadi pengikut nomor satumu. Aku akan serahkan jiwa dan ragaku untukmu. Tolong aku. Lanjut Pierre dengan suara yang bergetar. Bastian menyalakan rokoknya terlebih dahulu dan kemudian dia menghisapnya dalam-dalam. Baru setelah itu dia berkata, kamu sama sekali tidak pantas untuk menjadi bawahanku. Selain itu, aku sekali memberi perintah nggak akan bisa diubah. Seorang pria tidak pernah menarik kembali ucapannya. Semoga beruntung, Pierre. Tidak, tidak. Bastian jangan seperti ini. Kita ini teman lama, kan? Bastian mengakhiri panggilan suara itu. Lalu dia menaruh ponselnya ke sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat gelas berisi kopi. Anjing sangat sering menggonggong akhir-akhir ini. Gumam Bastian. Alexa kini sedang berada di dalam perjalanan menuju ke rumah sang nenek. Dia baru saja dihubungi oleh Ethan kalau pagi ini akan ada rapat. Perasaan Alexa tidak baik. Dia bisa merasakan dari perkataan Ethan yang sedang dipenuhi dengan emosi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sesampainya di rumah Margaret ternyata bukan hanya dia saja yang diundang, tapi dari mobil yang ada di garasi dan carport rumah, para senior keluarga Winata juga datang. Alexa menatap sejenak mobil-mobil mewah itu. Lalu kemudian dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Ketika Alexa masuk ke dalam ruang keluarga, seluruh anggota keluarga yang hadir, memandang sinis kepada Alexa. Sebenarnya dia sudah biasa diperlakukan seperti itu. Tapi kali ini, tatapan mereka lebih tajam. Nenek, aku datang. Alexa berkata sambil membungkukkan badannya, menghormati sang nenek. Margaret tidak merespon apapun. Setelah Alexa duduk, barulah Margaret membuka suaranya. Perusahaan Winata Sentosa akhir-akhir ini berjalan dengan tidak baik. Pelbagai masalah datang silih berganti. Tapi selama beberapa hari ini, kita sedang mendapat sebuah nasib baik. Sesuatu yang dapat membawa kita menuju ke kejayaan yang dulu pernah kita rasakan, ucap Margaret. Kabar ini tentu saja menjadi kabar baik yang membuat bahagia. Tapi nyatanya, tidak ada yang bersorak maupun memperlihatkan wajah ceria. Ini sangat aneh. Di saat ini, Alexa merasa sangat bersalah kepada seluruh keluarga Winata. Dia pun langsung menguatkan mental untuk bisa menceritakan apa yang terjadi kemarin. Tapi sekarang semua itu hanya mimpi. Sebab, ada seseorang yang sangat tidak tahu diri yang menghancurkannya. Ucap Margaret dengan suara tertahan karena menahan amarah searaya menatap ke arah Alexa yang berada di sebelah kiri depannya. Dek. Alexa terkejut. Ternyata Margaret sudah mengetahui apa yang terjadi kemarin. Memang pagi ini dia mendapat kabar dari Chandra kalau temannya yang berada di perusahaan Mondih Branchen mengatakan jika Alexa telah membatalkan kontrak kerjasama antara perusahaan Winata Sentosa dengan perusahaan Mondih Branchen. Inilah alasan diadakannya pertemuan ini dan wajah para anggota keluarga semuanya muram. Alexa, selama ini kamu telah menikmati semua keuntungan sebagai anggota keluarga Winata. Kamu tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang bagus itu semua karena keluarga Winata. Bahkan kamu membuat malu seluruh keluarga Winata dengan menikahi pria nggak berguna yang nggak ada bibit, bobotnya dan hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah selama 3 tahun, tapi kami masih menganggapmu sebagai sebuah keluarga, kata Margaret dengan mata terbelalak. Kenapa kamu nggak bisa membuat sedikit pun keuntungan untuk keluarga? Yang kamu selalu hadirkan hanyalah masalah. Sekarang bagaimana perusahaan Winata Sentosa akan berjalan tanpa proyek itu? Tanya Margaret dengan suara tinggi. Coba jelaskan kepadaku alasan kamu membatalkan proyek yang sangat besar itu. Seru. Alexa menatap neneknya dengan wajah penuh penyesalan. Lalu dia berkata, maafkan aku, Nek.
Kemarin aku merasa kalau kontrak kerjasama itu terlalu memberatkan kita pada target penjualan. Aku sudah bertemu dengan penanggung jawab proyek dan mendiskusikannya, tapi tidak ada kata sepakat. Jadi aku terbawa emosi dan membatalkan proyek itu. Alexa menyembunyikan permasalahan yang sebenarnya. Entah apa yang menggerakkannya untuk melakukan itu. Tapi satu yang jelas, dia ingin melindungi Bastian. Entah kapan motifnya, dia sendiri pun tidak mengetahuinya. Apakah cinta sudah hadir di dalam hati Alexa? Bodoh. Apa yang kamu pikirkan? Hanya karena tidak menemukan kata sepakat kamu langsung membatalkan proyek besar yang diidam-idamkan oleh seluruh perusahaan besar di Indonesia. Gila kamu Alexa, pekik Ethan. Dia merasa sangat marah kepada Alexa. Dia yang sebentar lagi naik menjadi pemimpin keluarga Winata merasa paling dirugikan dengan tindakan sepupunya itu. Jika proyek itu berjalan dengan baik maka di masa kepemimpinannya, keluarga Winata akan makmur dan dia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengangkat derajat keluarganya. Kini proyek itu telah batal, perusahaan Winata Sentosa berada di ujung tanduk. Dengan seperti itu tentu saja pekerjaannya sebagai pemimpin keluarga akan menemui jalan yang terjal. Aku tahu aku salah, maafkan aku. Aku akan berusaha keras untuk mendapatkan investor baru agar perusahaan Winata Sentosa dapat terus berjalan, ucap Alexa sembari menatap satu persatu anggota keluarga Winata yang ada di hadapannya. Mencari investor. Apa kamu pikir itu mudah? Kamu saja disuruh menikah dengan James, terlalu banyak mikirnya. Geram Chandra. Kini satu persatu anggota keluarga Winata yang datang, mencibir dan memaki Alexa untuk mengungkapkan kekecewaannya atas batalnya kontrak kerja sama besar itu. Nenek, aku pikir permasalahan ini nggak cukup dengan sebuah permintaan maaf atau menemukan investor maupun proyek baru. Kita baru saja kehilangan mega proyek karena kebodohan Alexa. Aku berharap nenek bisa memberikan hukuman kepadanya agar di kemudian hari dia tidak bersikap ataupun melakukan sesuatu yang merugikan keluarga kita kembali, kata Ethan. Aku setuju. Orang yang bersalah, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, itu adalah keputusan yang bijaksana. Dia harus dihukum. Teriakan-teriakan dari anggota keluarga yang lain, kini mulai terdengar. Alexa menelan salivanya dengan begitu pelan, sehingga dia dapat merasakan prosesnya itu. Hatinya begitu terluka mendengar teriakan-teriakan yang menginginkan dirinya dihukum. Apa ini yang dinamakan sebagai sebuah keluarga? Margaret tersulut emosi setelah mendengar desakan-desakan dari anggota keluarga. Tentunya sebagai kepala keluarga dia harus mendengarkan masukan dari anggotanya. Jika sebagian besar anggota keluarga menginginkan Alexa dihukum, tentu dia harus melakukannya. Alexa, kalau ini kamu sudah membuat kesalahan yang sangat besar dan fatal. Kamu mendorong kembali keluarga Winata ke tepi jurang setelah kita berhasil menemukan jalan besar yang mulus, ucap Margaret. Mendengar desakan-desakan dari anggota keluarga yang menginginkan kamu dihukum, aku berpikir kali ini aku harus memutuskan sesuatu yang tegas. Margaret menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia menunggu beberapa saat sampai emosinya sedikit mereda agar bisa berkata dengan jelas. Aku sudah memikirkan hukumannya. Dan hukuman itu adalah pemecatan dari perusahaan Winata Sentosa. Jadi, mulai detik ini kamu bukan lagi karyawan Winata Sentosa. Ucap Margaret. 2R. Alexa terperanjat mendengar hukuman itu. Bersambung. 40. Pembalasan Bastian. Seluruh anggota keluarga Winata tersenyum mendengarnya. Keinginan mereka dikabulkan oleh Margaret. Yang paling tersenyum lebar, tentu adalah Ethan. Selama ini dia memang sangat tidak menyukai Alexa, apalagi setelah sepupunya itu bekerja dengan baik di perusahaan. Dia takut kalau nantinya Alexa menjadi ancaman bagi posisinya. Jadi, mulai sekarang, kamu nggak perlu datang ke kantor lagi. Kamu cari saja pekerjaan di perusahaan lain. Seru Margaret. Nenek, apa nenek harus lakukan itu? Aku sudah berjuang dengan bersungguh-sungguh dan juga mengeluarkan semua kemampuan dan fokusku selama ini untuk perusahaan. Tapi kenapa hanya dengan satu kesalahan, aku dipecat dari perusahaan? Aku bisa memperbaiki ini, Nek, kata Alexa. Ethan mencibir, apa yang kamu berikan kepada perusahaan Winata Sentosa, nggak sebanding dengan apa yang diberikan oleh perusahaan kepadamu.
Lagi pula semua orang juga melakukan hal yang sama sepertimu. Dedikasimu masih dalam tahap standar. Apa Ethan sedang bergurau? Seharusnya yang pantas pergi itu dia. Kontribusinya tidak sebesar Alexa dan tidak sebanding dengan jabatannya. Kami selalu memberikanmu dan juga keluargamu semua keuntungan walaupun papamu adalah anak haram. Selama ini aku selalu melindungimu dan keluargamu itu dari desakan para anggota keluarga yang lain yang ingin menyingkirkanmu dari keluarga karena aku masih punya hati, kata Margaret. Tapi kali ini kamu sudah keterlaluan. Aku masih berbaik hati dengan tidak mengeluarkanmu dari daftar keluarga, aku hanya mengeluarkanmu dari perusahaan saja. Jadi kamu masih bisa menggunakan nama keluarga untuk kentunganmu, lanjut wanita tua itu. Tapi, baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah memberikanku kesempatan untuk bekerja di sana. Aku permisi dulu, ucap Alexa, tersenyum. Lalu dia berdiri dan pergi. Walaupun dia tersenyum tapi di dalam hatinya dia sangat terluka. Tidak dianggap oleh keluarga sendiri adalah sesuatu hal yang paling menyakitkan. Nenek, kamu memang sangat bijaksana sekali. Wibawa dan harismamu sungguh sangat kuat. Aku masih harus banyak belajar darimu agar kelak aku bisa memimpin keluarga ini dengan baik, puji Ethan. Aku pikir kamu sudah bagus. Hanya saja kamu harus lebih berpikir dan memutuskan dengan baik, ucap Margaret. Seperti hari ini, aku membuat keputusan besar. Dengan keluarnya dia, nggak ada lagi pengacau dalam perusahaan kita. Benar Nek, kamu memang sangat hebat, puji Ethan lagi. Bastian yang sedang menikmati aktivitas memancingnya, kembali diganggu dengan sebuah telepon yang masuk di ponselnya. Ketika dilihat, ternyata itu adalah panggilan suara dari Charlie. Halo, ada apa Charlie? Tanya Bastian. Mohon maaf aku mengganggu pagi Anda, Tuan Bastian. Aku ingin mengabarkan kalau saya sudah menangkap 2 orang yang bertanggung jawab atas berita fitnah yang melibatkan Anda, terang Charlie. Bagus. Kalau begitu kamu bawa mereka berdua ke tempatku. Aku akan mengirim lokasinya kepadamu. Ucap Bastian. Baik Tuan. Kemudian panggilan suara itu diakhiri oleh Bastian. Setelah itu, Bastian langsung mengirim alamatnya kepada Charlie. Hanya butuh waktu 15 menit bagi Charlie untuk tiba di pemancingan pribadi milik Bastian. Maman, kamu keluar dulu, ya, seru Bastian. Baik, Den, ucap Maman. Pria berusia 40 tahun itu kemudian keluar gambar pemancingan sesuai dengan perintah dari Bastian. Setelah pria itu keluar barulah Bastian memerintahkan kepada Charlie untuk membawa kedua orang yang bertanggung jawab atas gosip dirinya. 2 orang anak buah Charlie menarik kedua pria itu dari dalam mobil jeep berwarna hitam dan membawanya ke hadapan Bastian. Tuan Bastian ini dia orang yang sudah membuat peta palsu tentangmu, ucap Charlie. Kedua anak buahnya yang berpakaian serba hitam mendorong Sandy dan Reza ke hadapan Bastian. Kedua pria yang tangannya terikat, mata mereka ditutup dan mulut mereka disumpal, langsung terjatuh di kaki Bastian. Bastian menarik penutup mata pria yang memiliki badan gemuk. Kamu siapa? Tanya Sandy dengan suara yang bergetar ketakutan. Aku siapa? Kamu lupa denganku? Tanya Bastian seraya mencengkeram rahang pria itu. Setelah melihat dengan seksama, akhirnya Sandy bisa ternyata dengan pria itu. Kamu Bastian? Tanya Sandy. Bastian tidak menjawab pertanyaan itu. Dia pun menarik penutup mata pria kurus di samping Sandy. Pria itu menyipitkan matanya dan membuang pandangan saat karena dia merasa sangat silau. Setelah beberapa saat dia pun menatap Bastian. Kamu mengenalku? Tanya Bastian. Tiba-tiba tubuh Reza kembali gemetaran. Dia sadar kalau ini adalah tindakan balas dendam dari seorang Bastian. Kamu Bastian. Kenapa kamu menculikku? Tanya Reza dengan menatap ketakutan. Bastian menjambak rambut Reza hingga pria itu mendongak, menghadap langit. Kamu masih bertanya kenapa aku menculikmu? Kamu mau tahu kenapa? Tanya Bastian. Namun sebelum Reza menjawab, Bastian langsung memberitahu niatnya, karena aku akan mengirimmu ke langit. Ke tempat di mana neraka berada. Kamu nggak bisa melakukan ini kepadaku. Aku adalah seorang wartawan dan aku memiliki undang-undang khusus yang melindungiku. Kamu akan ditangkap dan dipenjara karena sudah menculikku. Pekik Reza, berusaha mengancam.
Bastian berpura-pura ketakutan dengan badan yang bergetar dan tangan yang menyilang di dada. Aduh. Aku ketakutan. Aku nggak mau di penjara. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Reza dengan sangat keras sehingga membuat pria itu tersungkur. Reza tidak menyangka sama sekali kalau kekuatan Bastian begitu besar. Walaupun kondisi saat ini dia terbebas dan berhadapan satu lawan satu dengan Bastian, dia sadar kalau dia tidak akan bisa mengalahkannya. Beraninya kamu mengancamku. Kamu tahu, aku nggak mempan diancam seperti itu. Hardik Bastian. Reza berusaha bangun sambil berkata, maafkan aku Bastian. Aku hanya menjalankan tugas saja. Aku hanyalah bawahan dan orang lapangan. Jadi aku hanya menerima perintah saja dari atasanku. Tolong ampuni aku. Dari tatapan mata Reza dia terlihat begitu sungguh-sungguh. Dia menyesal sudah mau bekerja sama dengan Sandy dan James. Jadi kamu hanya menjalankan tugas dari atasanmu. Siapa atasanmu itu? Apakah dia? Tanya Bastian seraya menunjuk ke arah Sandy. Reza menganggukkan kepalanya seraya menatap ke bawah. Dia sama sekali tidak berani melihat Sandy, apalagi melihat Bastian. Melihat Reza mengangguk kepala membuat Sandy geram. Reza, apa yang kamu katakan? Aku yang menyuruhmu. Kapan aku menyuruhmu untuk melakukan itu? Aku hanya menawarkan pekerjaan itu kepadamu dan kamu menerimanya dengan senang hati sambil tertawa-tawa. Ucap Sandy dengan suara tinggi. Iya, semua ini berasal darimu, kan? Itu sama saja. Kamu selalu mengatakan di kantor kalau perintah dari atasan harus dijalankan. Saat kamu menawarkan itu mana mungkin aku berani menolaknya. Reza membela diri. Kurang ajar. Begitu mudahnya kamu membolak-balikkan fakta. Aku hanya menawarkan. Dan di sana bukan hanya kamu seorang tapi ada dua orang lagi, tapi kamu yang paling cepat mengangkat tangan dan menerima, kata Sandy. Tapi. Plak. Plak. Berisik sekali kalian. Geram Bastian. Kemudian Bastian menunjuk ke arah Davis seraya berkata, buka ikatan tangan Reza. Lalu berikan aku tangannya. Seseorang yang sudah mengambil gambar dan menulis berita bohong harus dipotong tangannya agar tidak bisa lagi menulis. Ini konsekuensi dari seorang wartawan yang bisanya hanya menulis hoaks dan memfitnah seseorang. Bastian berkata dengan berapi-api. Baik Tuan, ucap Davis. Reza menggelengkan kepalanya dengan sangat keras. Jangan, tolong jangan lakukan itu kepadaku. Mohon Reza. Davis dengan cepat melepas ikatan tangan Reza dan langsung memotong kedua pergelangan tangan Reza. Arg, sakit, RGGH. Ini pembunuhan. Reza berteriak kesakitan. Melihat Reza yang dipotong dengan begitu sadis tangannya, membuat Sandy gemetaran tubuhnya sehingga dia kencing di celana karena saking takutnya. Bersambung.